Kesini itu bukan karena kayanya, tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah ini adalah pilihan Allah untuk menjadi tamu Rasulullah dan tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang ada di sini kita syukuri semuanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita rajin bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatannya. Tapi kalau kita selalu mengeluh, maka siksaan Allah akan lebih parah para jemaah sekalian. Kalau hanya sedikit keluhan atau keadaan selama ada di kota Mekah atau di Madinah, nikmatin saja. Itulah yang diberikan Allah kepada tamu-tamunya. Mudah-mudahan para jemaah sekalian bisa menerima dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadahnya para jemaah sekalian betul-betul murni. Jadi kalau kita pengen lihat para jemaah yang ada di sini, kemurnian keinginannya untuk beribadah di kota Mekah dan kota Madinah, itu tergantung dari menerima atau tidaknya ujian selama ada di kota Madinah dan Mekah para jemaah. Dan saya selalu berdoa kepada para jamaah semuanya murni karena ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendapatkan ridhonya. Jadi nyampe ke sini mau ibadah tawaf bukan karena apa, tapi karena ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula pada saat ziarah hari ini, kita tujuannya murnikan para jemaah sekalian, ingin berziarah kepada makamnya Abdullah bin Abbas. Adalah orang sahabat Rasulullah SAW yang sangat istimewa, sehingga Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas ini menjuluki adalah gudangnya ilmu. Jadi Abdullah bin Abbas ini adalah orang yang sangat berilmu, yang tinggi ilmunya. Karena apa para jemaah? Karena Abdullah bin Abbas ini sejak kecil tidak pernah bermain dengan anak-anak kecil lainnya. Tapi Abdullah bin Abbas ini mulai sejak kecil, umur 3 tahun, sudah sangat mencintai Rasulullah, sehingga teman bermainnya adalah Nabi Muhammad. Mau tidur selalu bersama Nabi Muhammad, mau sholat juga, sampai Abdullah bin Abbas umur 13 tahun. Jadi bersama Rasulullah, Abdullah bin Abbas ini selama 13 tahun, kemudian Rasulullah wafat. Jadi banyak ilmu yang didapat oleh Abdullah bin Abbas, sehingga pada saat Abdullah bin Abbas umur 5 tahun, Abdullah bin Abbas ini sudah belajar sholat, belajar keilmuan itu kepada Nabi Muhammad. Ketika Abdullah bin Abbas ingin sholat di belakangnya Rasulullah, ketika Rasulullah mau sholat di rumahnya, kemudian Abdullah bin Abbas ingin sholat bersama baginda Muhammad di belakangnya. Kemudian oleh Rasulullah SAW, karena sholatnya berdua, kemudian oleh Rasulullah ditarik tangannya, disejajarkan dengan berdirinya Nabi Muhammad SAW. Jadi bolehnya sholat sejajar, sholat berdua sejajar, itulah hadisnya. Ketika Abdullah bin Abbas ingin sholat, kemudian ditarik oleh Rasulullah, disejajarkan tempat berdirinya dengan baginda Muhammad SAW. Jadi para jemaah sekalian, yang umpamanya bapak ingin bermakmum atau menjadi imam beserta anaknya, sejajarkan, bukan di belakangnya. Jadi disejajarkan dengan berdirinya kalau berdua. Jadi boleh, bukan tidak boleh, boleh ya. Sebelah kiri lah kanannya Pak Ustaz. Sebelah kanan. Jadi pada saat Abdullah bin Abbas ingin sholat itu, ada di sebelah kirinya Rasulullah, di belakangnya. Kemudian oleh Rasulullah ditarik ke sebelah kanan, disejajarkan dengan Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah bin Abbas ini selalu mengambilkan air ketika Rasulullah
hendak ingin berwudu. Jadi ketika Rasulullah bangun tidur, oleh Abdullah bin Abbas ini sudah disiapkan air, sehingga Rasulullah, siapa yang menyediakan air ini, mudah-mudahan pokoknya selalu didoakan oleh Rasulullah. Doanya Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, mudah-mudahan orang yang menyediakan air menjadi orang yang alim, ahlul ilmi dan ahli tafsir. Sampai sekarang Abdullah bin Abbas itu banyak hafalan hadisnya sampai 1660 hadis. Dan Abdullah bin Abbas itu adalah orang yang sangat berakhlak mulia dan tutur katanya yang sangat-sangat lembut, sehingga diriwayatkan seandainya ada orang kafir yang mendengarkan Abdullah bin Abbas mengajar, maka hendaknya dia akan ikut masuk Islam. Saking saking menariknya Abdullah bin Abbas ketika menerangkan tentang keagamaan, tentang tafsir Al-Quran. Abdullah bin Abbas ini sangat fasih menafsirkan Al-Quran, apalagi hadis-hadis Rasulullah. Kenapa Abdullah bin Abbas ini banyak menghafal hadis? Karena Abdullah bin Abbas selalu bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah bangun malam, oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dilihat, diperhatikan, sehingga ketika ada pertemuan setelah wafatnya Rasulullah, pertemuan di majelisnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali, ketika ingin memecahkan permasalahan tidak ada yang bisa. Kemudian Abdullah bin Abbas yang pada saat itu umur 13 tahun bisa memecahkan permasalahan. Jadi Abdullah bin Abbas itu sejak umur 13 tahun sudah alim, bahkan hafal Al-Quran, dan punya rupawan yang sangat istimewa. Jadi Abdullah bin Abbas itu adalah laki-laki yang sangat jamil, kata orang Arab jamil, orang yang sangat ganteng. Pas kelihatan, kalau melihat Abdullah bin Abbas, orang itu pasti menunduk malu, saking saking wajahnya itu sangat mulia karena keilmuannya, cahaya daripada ilmu yang ada pada diri Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas juga adalah sepupu dari Rasulullah SAW. Jadi bapaknya Rasulullah yang namanya Abdullah bersaudara dengan Abbas, sedangkan Abbas punya anak Abdullah. Abbas ini punya anak Abdullah. Jadi yang kita ziarah hari ini adalah Abdullah bin Abbas. Namanya hampir sama, nama kakeknya dengan nama keponakannya. Bapaknya Rasulullah namanya siapa? Abdullah. Saudaranya Abdullah punya saudara bernama Abbas. Nama Abbas ini mempunyai anak Abdullah. Nah, Abdullah ini yang akan kita ziarahi hari ini. Dan mudah-mudahan para jemaah sekalian dengan berziarahnya kepada Abdullah bin Abbas, kita mendapatkan keberkahannya. Nanti punya anak yang cerdas, yang saleh, insyaallah. Kalau dimondokkan, di sini ibu anak-anaknya ditaruh di pondok apa taruh di universitas? Pondok ya. Yang di universitas, di pondok, mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Doakan dari sini anak-anak kita menjadi anak yang baik, soleh, berguna bagi bangsa dan negara kita, Indonesia tercinta. Selama di kota Mekah, para jemaah sekalian, jangan cuma berdoa untuk diri kita sendiri, doakanlah negara kita, karena mendoakan orang lain itu akan kembali kepada diri kita sendiri.
doa yang baik kepada orang lain, maka akan kembali kepada diri kita sendiri. Bahkan oleh Rasulullah dikatakan kalau tidak pernah mendoakan orang lain, dikatakan dialah orang yang sangat pelit. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang akan kita ziarahi lagi adalah Masjid Ad-Das, masjid kecil tapi bersejarah juga. Kemudian Masjid Qub. Saya akan ceritakan dari awal ya. Saya cerita dari awal saja. Nanti pas nyampe para jemaah sekalian saya akan kasih tahu mana Masjid Qub, mana Masjid Ad-Das. Jadi pada saat Rasulullah SAW kehilangan istri tercintanya Sayyidatina Khadijah. Ini terusan sejarah yang kemarin saya ceritakan pada saat di Jabal Rahmah, memasuki Jabal Rahmah. Jadi ketika Rasulullah kehilangan istri cintanya Sayyidatina Khadijah, kemudian Rasulullah mendapatkan intimidasi dari para kafir orang Quraisy yang ada di Mekah, ingin menangkap Rasulullah, ingin menyakiti Rasulullah. Karena apa? Karena Sayyidatina Khadijah sudah meninggal, tidak ada yang yang dimaluin. Jadi Siti Khadijah itu orang kafir Quraisy malu sama Siti Khadijah, sehingga ketika Sayyidatina Khadijah meninggal, orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang ditakutin lagi. Mereka ingin membunuh, ingin menangkap Rasulullah, melempar Rasulullah dengan kotoran. Pada saat itu Rasulullah sangat galau karena istri tercintanya sudah wafat. Kemudian Rasulullah ingin jalan-jalan ke Taif sambil menyebarkan agama Islam di sana. Tapi diketahui keberangkatan Rasulullah dari Mekah ke kota Taif oleh orang kafir Quraisy yang ada di Taif. Kemudian Rasulullah difitnah di sana di Taif, bahwa nanti katanya orang yang memfitnah Rasulullah, nanti akan datang seorang laki-laki yang akan mengadu domba orang-orang yang ada di Taif. Kemudian setelah sampainya Rasulullah SAW di Taif, maka orang-orang kafir Quraisy yang ada di Taif sudah menunggu kedatangan Rasulullah, ingin melempari Rasulullah dengan batu dan kotoran-kotoran unta. Kemudian berdarah tumitnya Rasulullah beserta sahabatnya yang bersama Rasulullah. Yang awalnya sahabatnya ini wajahnya ganteng, setelah nyampe ke Taif dilempar oleh orang-orang kafir Quraisy. Di sana benjol semuanya wajahnya. Karena apa? Karena melindungi Rasulullah ketika Rasulullah dilempari oleh batu. Kemudian Rasulullah SAW berjalan lari. Nah, disitulah Rasulullah beristirahat di Masjid Ad-Das. Nyampe ya, Ad-Das. Jadi nanti akan singgah di tempat peristirahatannya Rasulullah SAW, namanya Masjid Ad-Das. Apa? Ad-Das. Ad-Das itu nama orang Majusi, agamanya agama Majusi. Ketika itu Rasulullah sedang beristirahat. Kemudian ada seorang Majusi yang menyapa Rasulullah dan memberikan buah anggur. Ini tidur nggak ini? Banyak yang tidur ya? Ada yang tidur. Nanti saya cerita pada tidur semua. Saya duduk di depan ini supaya para jemaah sekalian nggak bosan lihat saya terus. Coba awal Pak Ustaz kita berdiri mungkin ini dengan tuh. Sampai mana tadi? Pada saat Rasulullah beristirahat di tempat itu, maka ada seorang yang beragama Majusi menyapa Rasulullah, memberikan anggur, namanya Ad-Das. Maka di situ dijadikan tempat sejarah bahwa Ad-Das pertama kali di sana masuk Islam. Jadi tanya Ad-Das ini yang beragama Majusi mendengar Rasulullah
ketika dikasih anggur membaca bismillah. Kemudian Adas ini bertanya kepada Rasulullah, apa yang kamu katakan tadi? Saya nggak pernah mendengar sebelumnya. Kemudian Rasulullah menjelaskannya dengan sejelas-jelas mungkin sambil berfatwa, sehingga orang yang memberikan anggur yang bertanya tadi tertarik kepada agama Islam. Kemudian pada saat itu juga Adas ini masuk Islam. Itulah pertama kali orang Taif yang masuk Islam. Kemudian para jemaah sekalian, dari Adas Rasulullah berjalan lagi, kemudian dikejar oleh orang kafir Quraisy, dilemparin lagi sampai berdarah juga. Kemudian istirahat lagi di masjid masjid apa? Qu'un. Itu ada tempat persinggahan Rasulullah, apa namanya ini ya, siku sini nih. Saking Rasulullahnya, saking capeknya Rasulullah begini, menyandar ke batu, sehingga batunya itu sampai sekarang masih ada. Masih ada batunya. Apa namanya itu? Telapak itunya. Makanya dinamakan Qu'un. Saking pada saat itu capeknya Rasulullah sampai menyandar begini. Nah, nanti di sana insya Allah kita masuk melihat telapak apa namanya? Iya. Telapak Sikunya Rasulullah di sana. Nah, pada saat itu datanglah malaikat Jibril. Saking bencinya malaikat Jibril, tidak terima malaikat Jibril. Karena apa? Karena telah orang-orang kafir Quraisy yang ada di Taif telah menganiaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad," kata malaikat Jibril, "berdoalah kamu wahai Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya orang-orang kafir Quraisy yang ada di Taif ini diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sekejap Allah akan memberi adab, mereka akan sirna di muka bumi ini. Wahai Muhammad, berdoalah. Angkatlah tanganmu wahai Muhammad." Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, "Tidak wahai Jibril, saya tidak akan berdoa untuk kejelekan orang-orang yang ada di Taif ini. Saya akan berdoa, doaku ini aku simpan untuk syafaat nanti, untuk kaumku, umatku nanti di padang mahsyar." Jadi para jemaah sekalian, Rasulullah sudah memikirkannya sejak Rasulullah masih hidup. Jadi Rasulullah itu sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti di padang mahsyar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat pertolongan kepada umatnya. Nah, itulah kebahagiaan kita umat sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di padang mahsyar kita kalau betul-betul menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dengan syarat seenggak-enggaknya kita itu punya rasa cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda-tanda orang cinta kepada baginda Muhammad? Seenggaknya kita membaca salawat. Kalau bisa sudah istiqomah membaca salawat, biasanya dia suka sholat sunat rawatib. Sholat sunat apa? Sholat sunat rawatib qobliyah dan ba'diyah, sebelum sholat asar, sebelum sholat duhur, setelah sholat duhur, sebelum sholat isya, setelah sholat isya. Itu namanya rawatib. Kalau sunat muakkad seperti sholat duha. Ngerti artinya sunat muakkad? Sunat yang sangat dianjurkan. Sholat duha, sholat malam,
qiyamul lail, salat malam, salat tahajud. Alhamdulillah saya selalu lihat jamaah jam 3 sudah berangkat ke masjid. Masya Allah. Salat tahajud. Itulah waktu yang sangat tepat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doanya diterima. Amin. Pada saat malaikat Jibril menyuruh Rasulullah untuk memusnahkan orang-orang yang menganiaya Rasulullah berdoa lagi, Allahumma ufir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku ini karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Fa innahum la ya'lamun, maka sesungguhnya mereka la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Kalau seandainya mereka tahu bahwa agama Islam itu benar, maka dia tidak akan melemparku seperti ini, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak ada rasa dendam kepada orang-orang yang menyakitinya. Itulah adab dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita disindir sedikit langsung marah ya, langsung mendoakan yang tidak baik, betul nggak? Tapi kalau kita mencintai Rasulullah, semua apa yang dikerjakan Rasulullah pasti dia akan mengikuti jejak-jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sedikit-sedikit marah, tidak sedikit-sedikit marah, tidak menerima kodratnya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, pasti dia akan meniru apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan para jemaah sekalian bisa mencintai Rasulullah dan meniru apa yang dikerjakan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Itulah para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Setelah masjidku nanti kita akan ke masjid, terus makan siang, ke mana, ke tempat penyulingan parfum. Di sana para jemaah sekalian bisa beli parfum di sana yang mau beli parfum. Jadi di Taif itu ada bunga mawar yang dijadikan parfum. Jadi cara mengelola parfum itu ada di Taif. Tapi itu zaman dulunya. Sekarang sudah punya mesin yang lebih canggih. Yang sekarang akan dikunjungi adalah tempat yang dahulu, alat-alat zaman dahulu. Sekarang mesin yang modern. Kemudian setelah itu ke pasar buah.